Sampaikan kembali evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19 bagian saya khususnya wilayah Jawa Bali. Dan ini juga tadi sudah selesai rapat ratas mengenai ini dan inilah keputusan yang dibuat. Pertama, situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. 1 minggu kebelakangan ini kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4% dan kasus konfirmasi Jawa Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,99% dari puncaknya 15 Juli yang lalu. Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober hanya terdapat kasus kematian sebesar 39 untuk nasional dan 17 untuk Jawa dan Bali. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, khusus Indonesia termasuk yang terendah. COVID-19 Recovery Index Indonesia yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Dalam evaluasi minggu hari ini, syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2 dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September mampu mendongkrak kecepatan vaksinasi lansia di Jawa Bali secara signifikan. Saat ini tingkat vaksinasi dosis 1 untuk Jawa Bali sudah mencapai 40%, per 10 Oktober naik 8% sejak 13 September 2021. Seiring dengan pelaksanaan PON Papua terjadi peningkatan mobilitas penduduk dari Jawa dan Bali menuju Papua dalam rangka menghadiri dan pertandingan yang digelar tersebut. Namun dalam pelaksanaan PON yang masih berlangsung ini tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan selama acara digelar. Pelaksanaan PON ini akan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan event-event besar lainnya. Sampai hari ini yang terpapar kita ketahui sekitar 80 orang. Dan nanti saya kira akan dijelaskan langkah-langkah yang diambil secara terintegrasi untuk menangani ini. Sehingga kita ke depan juga akan bisa melakukan hal yang sama. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 17 tahun 2021 untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus setelah kepulangan kontingen dan seluruh panitia ke daerah asal. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pembukaan penerbangan internasional ke Bali yang akan dilakukan pada pekan ini diharapkan mampu untuk memulihkan ekonomi Bali secara bertahap yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Namun pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati sekali walaupun kenaikan kasus sudah menurun, tetap RT masih belum berada di bawah 1. Tapi kita berharap dalam minggu ini akan di bawah 1. Rencana pembukaan Bali sesuai arahan Presiden dalam ratas siang ini beliau menyampaikan agar betul-betul disiapkan secara maksimal dan harus dilakukan simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka. Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus clean dan transparan. Dan target capaian vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka. Di Bali hanya satu daerah yang perlu kita perbaiki, Gianyar, yang sekarang vaksin lansianya baru 38%. Di mana kami targetkan harus 40% dalam beberapa hari ke depan. Untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus di Bali, pemerintah juga memperketat persyaratan mulai dari pre-departure requirement hingga on-arrival requirement. Dalam pre-departure requirement ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level 1 dan 2 dengan positivity rate di bawah 5%. Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimum 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal. Asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum $100.000 dan mencakup pembayaran penanggungan COVID-19. Bukti konfirmasi pembayaran akomodasi selama di Indonesia dan dari penyedia akomodasi dan pihak ketiga.
Dalam on-arrival requirement ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Mengisi e-hack via aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi ini kita bikin betul-betul go internasional. Melaksanakan tes RT-PCR on-arrival dengan biaya sendiri. Pelaku perjalanan dapat menunggu hasil tes RT-PCR di akomodasi yang sudah direservasi. Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari. Lalu melakukan PCR pada hari keempat malam. Jika negatif, maka pada hari kelima sudah bisa keluar dari karantina. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya jelaskan kita semua sebentar lagi akan dihadapkan pada kegiatan libur Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya peningkatan kasus sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur panjang. Maka Presiden meratasi ini berpesan agar segera ditentukan strategi mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar, terutama untuk wilayah-wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika terjadi gelombang berikutnya, maka angka kematian dan perawatan rumah sakit dapat ditekan. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan kepada kami, para pembantunya, agar jangan terjadi lepas kendali di tengah situasi seperti sekarang ini. Pertahankan kasus rendah mungkin dalam waktu yang lama dan harus secara konsisten. Di akhir laporan ini, saya tentunya terus mengajak kita semua masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini. Dan kita bereuforia, merayakan sehingga lupa dengan kondisi buruk yang mungkin terjadi karena klien kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan meridhoi serta memberikan kemudahan kita semua kepada semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mengenai negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia ada 18 negara dan nanti saya pikir akan diumumkan secara terpadu dan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.